Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak yang dimuliakan, bapak-bapak insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kabar kasat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi di apel pagi Pak Kabao menyampaikan 4 masalah. Saya mengikuti beliau juga akan menyampaikan 4 masalah. Ustaz dengar apel tadi? Ya, dari jauh saya mendengar apel. Bukan seperti apel polisi seperti ceramah, tapi jangan lama-lama bosan. Ayo sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 masalah hari ini yang kita sampaikan. Yang pertama, mari kita berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita terlalu pandai meminta kepada Allah, tapi tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa selalu kita panjatkan apapun yang kita pinta kepada Allah, tetapi kita lupa untuk bersyukur apa yang sudah Allah sampaikan, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang dalam hidupnya merasa tidak cukup, orang-orang yang dalam hidupnya merasa tak pernah cukup, sebenarnya dia bukan tidak cukup, tapi dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan dalam tidur kita, semuanya adalah pemberian Allah yang tak pernah sanggup kita menghitungnya, tak pernah sanggup kita mengira-ngira. Tapi karena kita menjadi orang kurang bersyukur kepada Allah, maka hidup ini tak pernah ada rasa puas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat dunia, tak akan pernah selesai dengan dunia ini. Ketika Allah berikan gunung Uhud, gunung di depan rumah kita, dan semua terbuat dari emas, ketika kita mengikuti hawa nafsu dunia, maka itu tak akan pernah cukup. Orang sudah beli mobil Avanza ingin Innova, orang-orang yang sudah beli Innova, dia pasti akan ingin Fortune, akan di atasnya. Bahkan ketika pesawat terbang pribadi pun dia sudah punya, maka dia tak akan pernah merasa cukup. Orang-orang yang merasa cukup dalam kehidupannya adalah orang-orang yang selalu mengedepankan rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, rezeki itu bukan hanya berupa harta. Itu yang harus kita camkan dalam pikiran kita. Rezeki itu bukan berupa uang. Rezeki itu bukan hanya berupa harta yang Allah titipkan kepada kita. Tetapi ketika kita sebagai laki-laki punya istri yang baik, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya anak-anak yang soleh, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki amanah, jabatan yang kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu rezeki. Bahkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, itu rezeki. Bahkan kita bisa hadir di sini hari ini, ketika teman-teman kita disibukkan dengan urusan-urusannya, ketika kita punya teman-teman yang lalai dengan urusannya, tapi Allah berikan kesempatan kita hadir di sini, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini jangan pernah kita tak bersyukur kepada Allah. Percayalah, dengan syukur itu kita merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menjadi syukur kepada Allah, maka kita akan kufur kepada Allah. Ketika kita kufur akan nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Ketika engkau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, dan apabila engkau kufur akan nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak dari kita tak bersyukur. Banyak para tengku tak bersyukur. Banyak para ustaz tak bersyukur. Banyak orang-orang pemangku jabatan kelas-kelas atas tak bersyukur. Banyak orang-orang kecil tak bersyukur. Bagaimana tanda kita bersyukur, Pak Ustaz? Tanda salah satu kita orang bersyukur kepada Allah, kita mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu bentuk kesyukuran kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, tak sanggup kita membalas. Coba bayangkan, mohon maaf sahabat-sahabat sekalian, berapa sih gaji polisi? Berapa sih gaji pegawai negeri? Ustaz Junaid pegawai negeri, kita pegawai negeri, berapa sih gaji? Termasuk Raymond-Raymondnya, termasuk uang-uang makannya, tak lebih daripada 10 juta mungkin.
Coba lihat, begitu taat kita kepada perintah atasan, apel pagi setiap pagi kita ikut. Bagaimana harapan kita di sini, bagaimana pakaian kita rapikan, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Udara yang Allah berikan seandainya kita jadikan sebagai uang, maka tak cukup 10 juta uang untuk membeli udara saja yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita dengan perintah Allah masih lalai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada atasan bagus, tapi taat kepada Allah jauh lebih bagus. Percayalah, orang-orang yang taat kepada Allah akan taat kepada atasan. Tapi orang-orang yang tak taat kepada Allah, taatnya pun kepada atasan itu hanya sebagai formalitas belaka. Kenapa? Taat kepada Allah adalah yang utama. Percayalah, ketika kita sudah taat kepada Allah lewat solat kita, sudah taat kepada Allah lewat ibadah kita, percayalah, taat kepada atasan itu bukan hanya formalitas, tapi turun dari hati yang paling dalam. Tapi ketika kita tidak taat kepada Allah Sang Pencipta yang melahirkan kita di dunia ini, yang memberikan kita segala, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang membangkitkan kita kembali besok pada mahsyar, kita tidak taat kepada Allah, maka kita taat kepada orang-orang di sekitar kita. Baik pun kita sama orang-orang di sekitar kita, maka baik itu hanya sekedar formalitas. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita merasa cukup di hadapan Allah. Hak kita tak akan pernah menjadi hak orang lain, percayalah. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki Ustaz Junaidi tak akan pernah menjadi rezeki Ustaz Zamzami. Rezeki Ustaz Zamzami bisa jadi ambil rezeki saya ketika beliau tak ambil rezeki bagi beliau. Rezeki itu tak akan pernah berubah. Maka kata orang Aceh, menyiapkan rezeki ada bibi luar. Menyo memang ada tanyo, ada kubani cok igok, ada kibani pelaku igok, ada kibani jilha igok. Yang rezeki kita tetap menjadi rezeki kita. Karena apa? Karena sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah takut untuk bersyukur kepada Allah. Dengan syukur kita merasa cukup. Ya, orang-orang kalau tak bersyukur kepada Allah, semua dia memandang kurang. Dia lihat mobilnya jelek, dia lihat mobil orang lain bagus, pada sama-sama tahunnya 2013, Avanza sama. Tapi ketika lihat punya orang namanya lebih jelek punya saya, kenapa? Kurang syukurnya di hadapan Allah. Lihat istri orang lebih cantik daripada istri sendiri, kenapa? Kurang syukur kepada Allah. Padahal istri dia banyak dilihat sama orang. Dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan kita semua di sini kalau ingin tenang bekerja, bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan hati. Kita ini semua polisi, kecuali saya sama Tuku Zamzami. Nah, dia pun dah hampir-hampir menjadi polisi. Kenapa begitu? Saya mendengar siap. Tentu apa itu siap? Hampir sekali bergaul dengan polisi. Maka kita ini ditentukan oleh kualitas bergaul. Itu kata Nabi. Kita ini ditentukan oleh sahabat-sahabat kita. Coba lihat. Ketika berteman dengan penguasa, berteman orang yang punya pangkat, berteman dengan polisi, ada kesombongan. Ustaz begitu juga? Agak-agak begitu. Saya sama Pak Kabao, sama Pak Kapolres dekat, sama Pak Waka dekat, sama Pak Kapolsek dekat, sama Pak Kasat dekat, bisa SMS. Sekarang kalau ada yang tanya, Ustaz gak tukar sama polisi? Biasa, teman itu semuanya. Ada kesombongan dalam hati kita ketika berteman dengan penguasa. Berteman dengan orang kaya, biasanya kita akan jadi pemboros. Berteman dengan perempuan, ihi lagi ini. Maka ketika berteman dengan orang soleh, maka kita juga akan mengikuti jejak kesolehannya. Maka hidup kita ini juga ditentukan oleh sahabat. Kawan-kawan sekalian, mari kita bekerja dengan hati. Hari ini kita jadi polisi, ini pilihan hidup. Saya jadi ustaz, pilihan hidup. Ketika jadi tengku, pilihan hidup. Ketika saya jadi ustaz tidak merasakan dengan hati, tidak bekerja dengan hati, maka saya akan merasa berat dalam menjalani hidup saya ini. Tapi ketika jadi polisi dengan hati, maka apapun, kalau kata dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semua karena Allah. Ketika kita hidup di sini, maka jadilah polisi, karena ini pilihan hidup kita dan ini awal daripada rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ni apa? Dan dia nyoba coba-coba mana? Mohon maaf Pak Kabau, dipakai bahasa sang sekretar. Idanyo kadang-kadang galak demono. Idanyo rezeki dihino galak dan doek lah kena budro. Nah peliti yang bubluk peliti. Nah ustaz yang bubluk kau ustaz. Nah yang tengku yang bubluk tengkunya nanti lagi ya. Tanyo tengku bela tengku walaupun tengkunya salah, bela baju.
Tanya Ustaz, bela Ustaz. Polisi walaupun salah, bela kau sendiri. Itu kan individu, itu kan pribadi. Polisi secara umum baik, walaupun ada dana. Tapi kita memang ini polisi membela kita sendiri. Ini kadang-kadang ini Pak, suka menjelekkan itu sendiri. Memang betul. Polisi itu gini, iya. Itu orang itu semuanya. Tahu? Itu juga. Sama ya semuanya. Bela dengan hati. Rezeki kita di sini Pak. Maka rezeki kita di sini, jemput rezeki itu. Kadang-kadang ada yang begini, Pak Ustaz, kenapa Pak Ustaz? Saya polisi Pak Ustaz, di sini saya PNS Pak Ustaz, di rumah sakit Pak Ustaz. Saya alhamdulillah ada, tapi tak pernah merasakan ketenangan dalam bekerja Pak Ustaz. Karena apa? Rezeki yang kita dapatkan dari kepolisian, dari Ustaz, dari tengku, dari apapun apa yang kita lakukan, tidak mendapat keberkahan di sisi Allah. Kenapa? Karena kita bekerja setengah hati di sini. Bismillah. Ini kan pilihan, tak ada yang dipaksa jadi polisi. Ustaz, saya berat jadi polisi, tinggalkan polisi. Saya lebih banyak di luar Pak Ustaz dapat. Apa tu polisi Pak Ustaz? Tapi kau dapat di luar karena kau jadi polisi. Ustaz ini tinggalkan jadi guru, tak mau saya. Kenapa? Berkah ceramah ini karena saya jadi guru. Keikhlasan saya mengajar, maka banyak diundang. Maka sekarang tak sempat lagi mengajar. Tunggu-tunggu dipecat ya saya. Tapi kalau dipecat saya tak akan mengajar 2 jam atau 1 jam. Kenapa? Itu asal mula rezeki saya. Dari sana saya dapat rezeki, maka saya jadi terkenal seperti ini. Yang mudah-mudahan saya pertama itu anak-anak murid saya yang dengarkan ceramah-ceramah saya di kelas, yang dengarkan ceramah-ceramah di sekolah, pada akhirnya sekarang menjadi viral. Itu gara-gara murid-murid saya. Jadi ketika engkau dapat posisi di luar, dapat ini di luar, dapat job di luar, dapat itu di luar, itu karena polisi. Coba kau buka baju polisi kau, tak ada yang lihat kau. Ini bahkan karena polisi, maka rezeki kita berasal dari sini. Betul Pak kau? Enak sama orang tua. Aku udah suka membantah. Sekalian, itu yang kedua. Saya di sini hebat karena saya jadi guru. Kalau kita jadi guru tak dipandang saya di sini. Ustaz Zamzam ini hebat karena dia mengajar di pondok. Tak mengajar di pondok, tak dilihat dari dulu dipecat. Dia dihargai karena menjadi guru, dihargai karena menjadi ustaz, karena posisi awalnya. Itu yang kedua. Bekerja dengan hati. Tak usah berat bekerja. Kalau berat cepat tua. Ini yang kelihatan tua ini kan berat bekerja. Hati. Umur masih 38, tapi dia 58. Coba lihat Pak Waka. Harus kita bela ya. Umur 45, tapi muka 28, karena keikhlasan beliau. Karena saya yakin beliau yang pegang amplop hari ini. Bisa-bisa dengan cerita seperti ini, tambahkannya lagi. Ada bapak kamu berapa? 300 tambah sejuta ya. Iya bela saya. Saya ajak Pak Kabau, dikasih ke Pak Pau amplopnya, karena dia yang kena tadi dikurangi lagi. Pas pulang tetap 300. Mari bekerja. Ustaz Junaidi ini Pak, kalau tidak dengan hati berat, habis dari sini nanti maulid lagi di desa apa tu namanya, sampai jam 12. Jam 2 nanti berangkat ke Banda Aceh. Besok Pesiju rumah Ibu Kapolres Banda Lusmawe. Nanti malam besoknya kenakan raya, besoknya ke Biren, besoknya lagi ke Lusmawe, besoknya ke Banda Aceh lagi. Hebat kan? Tapi ketika ada orang tanya sama Ustaz, Ustaz tak capek Ustaz? Ustaz tak lelah? Kalau kami dah capek seperti itu, apa kata saya? Saya menjalani dengan hati. Hidup di rumah tangga pun, bapak-bapak kalau nak pakai hati capek Pak. Apalagi model istri itu. Tanya apa model, itu apa model? Yang model raya, di raya dong. Capek Pak kalau nak dengan hati. Tapi lihat dengan cinta, lihat dengan hati, maka istri rumah ibarat bidadari walaupun sudah tua. Adik-adik juga besok kalau kawin dengan hati, yang dipaksa-paksa, jangan karena pandangan mata, jangan dari mata turun ke hati, tapi dari hati jadi cinta dari mata. Itu yang paling betul. Jangan mentang-mentang udah gantung naik mobil hebat, belum tentu bisa-bisa pencuri kambing dari. Jangan kau cari gantengnya, jangan kau cari, tapi ketika hati. Kita kan kayak gitu kalau beli barang. Ada orang beli barang pakai mata, beli barangnya sampai 1,5 juta. Pas dipakai, nggak ada orang tanya, kenapa nggak cocok sama kita? Beli baju putih, kita hitam sekali. Mau apa Ustaz? Ada orang pakai baju-baju murah, tetapi karena cocok di badannya,
anggap itu barang mahal. Kenapa dia pilih dengan hati? Maka sesuatu perbuatan harus dengan hati, bersyukur apa yang ada. Yang ketiga, ini yang paling penting, kalau ingin tetap awet hidup kita, jangan pernah membalas keburukan orang dengan kebaikan, dengan keburukan. Itu jangan pernah. Kita kan begini, ada 3 doa orang yang diterima oleh Allah, termasuk doa orang-orang terzolimi. Tapi kadang-kadang sama orang yang terzolimi ini mendoakan orang lain dengan zolim. Kita dizolimi sama komandan, kita doakan, ya Allah, Pak Kabawat itu, ya, Pak pindah. Jangan, dia zolim sama kita. Kita doakan yang baik kepada kita, maka di hadapan Allah beda derajat kita dengan derajat beliau. Ketika kita mendoakan yang buruk kepada beliau, maka derajat kita dengan derajat beliau itu sama. Sama aja kalian berdua. Maka sekalian, jangan balas keburukan orang dengan keburukan. Ketika orang berbuat buruk kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Nabi Muhammad pada suatu hari, dia lewat di masjid, setiap hari diludahi sama orang kafir, diludahi. Apa yang dia sampaikan? Ketika suatu hari orang kafir tersebut sakit, maka Nabilah orang pertama datang untuk menjenguknya, memberi doa kepadanya. Maka dia juga masuk Islam karena kualitas daripada akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu kenal Abu Hanifah? Saya yakin. Tapi kalau Pak Wakar kenal, dia malu-malu. Abu Hanifah itu seorang imam besar. Coba lihat. Abu Hanifah seorang imam besar. Dia hafal 1 juta hadis, terkenal. Tapi ketika dia sedang belajar mengaji, ketika dia mengajarkan murid-muridnya, ada tetangganya satu orang yang bikin rusuh, menyanyi-nyanyi, mengganggu pengajian beliau, sampai murid-muridnya marah, minta dia dipukulkan daripada tetangga tersebut. Apa kata Abu Hanifah? Dia tetanggaku, kalian jangan pernah mengganggu tetanggaku, karena menghormati tetangga bagian daripada keimanan di hadapan Allah. Dia sudah mengganggu ya guru, walaupun dia mengganggu, dia tetap tetanggaku. Berbulan-bulan kejadian tersebut berlalu. Suatu hari ketika Abu Hanifah sedang mengajar murid-muridnya, tiba-tiba tak ada suara orang yang mengganggu di sampingnya. Ditanya, hai muridku, tahukah engkau kemana dia pergi? Kenapa hari ini dia tidak mengganggu kita? Apa kata murid-muridnya? Abu tak tahu, guru tak tahu, dia sudah ditangkap polisi. Dia ditangkap sama raja. Oh ya, iya. Tutup. Taqabbalallahu sadaqallahul adzim. Pengajian tutup jam 1 malam. Abu Hanifah pakai baju, pergi ke rumah raja. Assalamualaikum. Agak marah kan Abu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama pengawalnya. Abu Hanifah, apa engkau gerangan datang kemari? Engkau diundang pun tak mau datang kemari. Enggak diundang datang. Apa gerangan? Aku mau jumpa dengan raja. Maka raja jam 2 malam buka pintu, lihat Abu Hanifah suruh masuk. Apa dia bilang? Saya tak akan masuk. Coba ada ulama sekarang, ulama dulu. Ulama dulu tak pernah mau ke tempat raja. Raja yang pergi ke tempat ulama. Ulama sekarang sering di rumah raja. Itu pengaruh Pak Ustaz, pengaruh. Ada ulama zolim. Ulama zolim itu ulama yang ketika memutuskan sesuatu hukum, memutuskan sebuah masalah, dia mengikuti keinginan raja. Itu hati-hati. Bukan karena Allah, tapi karena raja dia mengikuti tersebut. Apa gerangan Abu Hanifah datang kemarin? Hai raja, apa hari ini kau menangkap seseorang? Iya, tetanggamu menangkap. Apa salah dia? Ini. Aku yang bertanggung jawab atas kesalahan dia, lepaskan dia. Kenapa Abu Hanifah? Aku mendengar dia mengganggu pengajianmu. Bukan, dia tetanggaku. Aku muliakan dia karena Allah menyuruhku untuk memuliakan tetangga. Lepaskan dia. Ya udah, besok kami lepaskan. Kalau bisa malam ini, kenapa besok? Jangan pula kawan-kawan nanti ada yang kasus seperti itu dilepaskan. Datang Tengku Zamzami, tetangganya kena tangkap, dilepaskan. Jangan. Itu dulu cerita. Kalau sekarang kumpul-kumpulnya masukkan sekalian. Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dilepaskan sama raja. Ketika pulang, dia lihat Abu Hanifah di depan sama tetangganya tadi. Dia datang, dia cium tangan, dia peluk. Katanya, aku tahu Abu Hanifah, engkau yang melepaskanku. Tapi aku mau tanya, kenapa engkau mau melepaskanku? Bukankah aku setiap malam mengganggu dirimu? Engkau tak pernah mengganggu, dan aku tak pernah merasa terganggu dengan kehadiran engkau. Bahkan lagu-lagu yang kau sampaikan menjadi penyemangat dalam hidupku. Coba lihat. Masya Allah, akhirnya si pemuda tadi bertobat dan ikut pengajian Abu Hanifah. Coba kalau kita Pak Wakar sama Pak Kabaok tetangga.
Nggak usah saya lanjutkan lagi. Panjang cerita. Kalau saya lanjutkan panjang ceritanya, tak mau saya diam aja. Daripada habis ini tak dikasih kopi. Itu yang ketiga. Jangan balas keburukan orang dengan keburukan. Jangan asyarru bisyarri, keburukan balas dengan keburukan. Kenapa Nabi banyak diikuti oleh orang? Karena dia selalu membalas keburukan orang dengan kebaikan. Pak Ustaz, kita bukan Nabi Pak Ustaz. Tak sanggup kita seperti itu Pak Ustaz. InsyaAllah pelan-pelan. Tak sanggup 100%, 50% ikutlah gaya beliau. Kenapa? Ketika kita dijelekkan sama orang, ketika kita diburuk-burukkan sama orang, ketika kita dibuli sama orang, ketika kita diam saja tak pernah membalas, maka akhirnya dia akan bertanya lagi sini, ya Allah, ternyata kualitas dia lebih jauh baik daripada aku. Aku membuli dia, dia diam saja. Aku menjelek-jelekkan dia, dia diam saja. Ya Allah, aku bertobat kepada Allah. Saya yakin itu akan terjadi. Tapi ketika kita saling membalas, maka Allah tak tahu pun siapa yang baik di antara mereka. Satu membuli orang, satu menzolimi orang dengan sikapnya, satu menzolimi orang dalam doa. Jadi bagaimana Pak Ustaz kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang di kantor yang menginjak jabatan kita, ada orang yang coba naik cari muka sama Pak Kapolres menyinggung kita. Bagaimana cara kita Pak Ustaz? Doakan dia supaya berkah hidupnya, doakan dia semoga baik hidupnya, doakan dia mendapatkan hidayah. Itu yang paling baik. Berat Pak Ustaz, memang berat. Jalan ya. Yang keempat, ini yang paling penting. Yang paling penting yang pertama bersyukur, yang kedua bekerja dengan haji, yang ketiga jangan balas keburukan dengan keburukan. Yang keempat, ketika ingin hidup ini nyaman, ingin hidup ini berkah, ingin nampak kita berkah kehidupan kita, berkah rezeki kita, jangan pernah lupakan orang tua. Doa mak ngaya tua. Nyanyi tu pelitinya, pangkat raya-rayanya usaha mak ngaya. Dek tampik buat dekai tanya lagi nyok kaji ustaz besar, viral. Tadi ustaz kecil misalnya. Dan maka jadi ini kita lupakan orang tua. Engkau boleh hebat di kantor, tapi ketika engkau pulang ke rumah, engkau tetap harus bersimpuh di hadapan ibumu, karena tanpa ada lahirnya engkau tak ada apa-apa. Banyak hari ini orang yang sudah besar, orang yang sudah sukses lupa kepada orang tua. Ustaz, kami jauh Pak Ustaz. Kenapa kau mau? Kami jauh Pak Ustaz, Gorontalo sana. Tapi udah mirip orang Aceh. Kalau mukain orang Aceh satu lagi boleh? Enggak rumah. Mati nanti. Apa ibu sekalian, saya jauh Pak Ustaz, saya jarang pulang Pak Ustaz. Bukan masalah sering pulang, tapi kualitasnya dalam doa. Selipkan doa untuk orang tua. Coba lihat, Allah itu adil. Doa untuk orang tua kata Nabi otomatis akan berbalik kepada si pendoa. Ketika kita mendoakan kebahagiaan untuk orang tua kita bahagia, dan yang mendoakan juga akan bahagia. Kita mendoakan kesehatan untuk orang tua akan sehat, maka si pendoa juga akan sehat. Begitulah kelebihan ketika kita banyak mendoakan orang tua. Pak Ustaz, saya banyak mendoakan orang tua saya sudah meninggal Pak Ustaz, orang tua sudah mati Pak Ustaz. Ketika kita mendoakan orang tua di alam kubur, maka doa itu juga berbalik kepada si pendoa tersebut. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Pangkat 3, pangkat 2, bunga, macam-macam ada di pangkatnya itu. Itu berkat doa orang tua kita dan kerja keras orang tua kita. Tak masuk polisi tanpa ada kerja keras orang tua. Tak masuk polisi tanpa doa orang tua. Doa orang tua ini salah satu ayat yang tak pernah kita bisa balas. Kawan-kawan yang tidak menghargai orang tua, kawan-kawan yang tidak pernah mendoakan orang tua, jangan salahkan ketika besok punya anak. Anak pun tak pernah mendoakan kita, anak pun tak pernah menghargai kita. Dalam Islam karma tak pernah ada, tapi kejahatan akan terbalas dengan kejahatan. Ketika kita buruk dengan orang tua, maka anak kita akan memburukkan kita besok. Orang tua adalah hal yang luar biasa. Mohon maaf bapak-bapak sekalian yang sudah tua-tua, yang sudah punya anak. Ketika kita dijawab sama anak kita, ketika dia besarkan suara di depan kita, sakit hati kita. Begitu juga orang tua kita dulu ketika kita membesarkan suara. Kita hebat sekarang. Mungkin lagi bahas politik, mungkin lagi bahas tentang Prabowo Jokowi. Mungkin pernah kita katakan, hai, ayah diam aja, ayah nggak tahu itu masalahnya itu. Saya lebih tahu, saya polisi. Jangan bilang seperti itu. Ketika dia menjawab dalam hati sakit hati kita, engkau polisi pun karena aku. Ketika dia salah, diam saja, hormati apa dia sampaikan. Itu salah satunya Pak. BOD pegang masalah hukum Kak. Ada nahanan depu telah hukum Pak nyuci rumah undang-undang mau. Nyuci ayam kampung Pak.
Kita suka begitu dengan orang tua. Dengan orang lain boleh seperti itu, dengan orang tua tak boleh seperti itu. Lihat dalam tubuh kita, dalam darah kita ada darah mereka yang mengalir. Ingat, kasih sayang yang tak pernah terputus. Mohon maaf, kawan-kawan punya istri, bercerai dengan istri, maka kasih sayangnya terputus sampai di situ. Dia jumpa dengan laki-laki lain, dia lupakan kita yang jelek ini. Tapi ketika kita punya orang tua, sejauh apapun, semarah apapun orang tua kita kepada kita, tapi percayalah, dalam setiap tidurnya, dalam setiap sholatnya, dalam setiap helaian nafasnya, ada doa yang mengalir kepada kita. Itu kelebihan orang tua yang tak pernah didapatkan oleh orang-orang lain, yang tak pernah bisa diberikan oleh orang-orang lain. Kita punya anak kita tinggi sekolah, lupa kepada kita. Kita punya istri, kawin lagi, lupa sama kita. Tapi orang tua kita semarah, sejengkel apapun sama kita. Kita tak pulang bertahun-tahun, marah dia. Tetapi dalam doanya selalu mengharapkan kebaikan kepada kita. Dan itu tak akan pernah diberikan oleh orang-orang lain. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari 4 hal kita jaga. Bersyukur akan nikmat Allah, akan menambah nikmat Allah kepada kita. Yang kedua, hargai apa yang ada di sini. Bekerjalah dengan hati, insyaAllah akan dimuliakan Allah. Jangan pernah balas keburukan dengan keburukan. Dan yang terakhir adalah mencintai orang tua, mendoakan orang tua akan mendatangkan kebahagiaan bagi si pendoa tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz cuma dikasih waktu setengah jam, tak boleh lama-lama. Kalau dikasih lama-lama membal semua. Kita kasih 4 lagi, kita tanya yang pertama tak tahu lagi. Terutama yang tua-tua. Kalau yang muda-muda masih ingat, kekuatan ingatannya masih kuat. Dan yang tua-tua ini tak tahu. Tadi saya tanya apa isi akal, mungkin nggak lupa. Begitulah kita, memang sudah lama, sudah lupa. Tapi mari kita bersyukur kepada Allah. Ini dipenuhkan, Pak. Ini tak ramai, Pak. Kalau bisa semua datang kemari. Tinggalkan dulu. Coba semua datang. Ustaz, pelayanan Pak Ustaz, tunggu dulu. Jam 9 kami dengar ceramah. Allahu Akbar, pelayanan. Nanti dulu kita sholat dulu. Jangan lagi Allahu Akbar, lagi pelayanan. Siapa yang merampok? Siapa yang merampok? Depan Allah semua perampok. Yang bertanya perampok, yang ditanya juga perampok. Merampok hak Allah, itu harus tahu. Sholat, hentikan pendidikan. Azan, hentikan kegiatan kepada Allah Maha yang paling mulia. Ajak perampoknya sekalian menghadap Allah. Ambil duduk samping kita. Gimana? Ada merampok tadi? Bertobat dia, kasus selesai. Keluar. Ayo sekalian, insyaAllah. Adik-adik, taat kepada Allah. Kalau mau dapat suami yang soleh, nah, asal-asal pilih suami. Hidup tu berkeluarga bukan 1 hari 2 hari, bertahun-tahun. Bukan enak lihat besar sikit orangnya, besar sikit tangannya, besar sikit pahanya, dua ya. Ya, jangan negatif, Pak. Cari yang betul-betul baik, yang bisa menjadi jangan kau nanti ulang, abang, aku pingin abang menjadi imam dalam sholatku. Apa kata suami? Ya udah tadi kau aja jadi imam, abang jadi makmum aja. Kalau dapat suami seperti itu, cepat bilang sama Pak Waka, ceraikan terus. Cari ustaz-ustaz ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, beri keberkahan pada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami telah meninggal, ya Allah, luaskanlah kuburnya, ya Allah. Kirimkanlah makanan-makanan yang lezat dan minuman-minuman lezat kepada keduanya, ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami besok bersama Nabi Muhammad dan orang tua kami di pada mahsyar, ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup dan dia sedang sakit, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Mudahkanlah kehidupannya, ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami sedang terlilit masalah, ya Allah, bebaskan dari segala masalah, ya Allah. Ya Allah, doa kami hari ini teruntuk kepada kedua orang tua kami, ya Allah, agar kebahagiaan yang Kau berikan kepadanya sama seperti kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.